Oke. Karena dari sebagian besar masyarakat nih melihat fenomena yang namanya punk. Punk identik, maaf ini, sampah masyarakat, orang-orang jalanan, seakan-akan ya maaf tidak punya apa ya masa depan atau bagaimana lah gitu ya. Pandangan itu. Ini anomali, anggaplah anomali ya, penyimpangan yang terjadi di sebagian besar masyarakat memahami punk ini banyak yang belum tahu nih. Nah, coba dari bara-bara yang pada hadir di sini, bagaimana nih untuk memberikan satu gebrakan kepada masyarakat sekaligus pencerahan sebenarnya atau semestinya punk dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa nih? Gitu. Apakah harus di jalan? Apakah harus ngamen gitu? Kan maaf ya, saya kalau lihat di jalanan setelannya nggak jauh beda kayak PPN nih gitu. Ada apa yang namanya spike gitu ya. Terus setelannya oh ya mohek juga gitu. Wajahnya dikatakan ya, sekaligus gua juga sama Bapak Kos gitu. Ya, saya juga mohek nih gitu. Mohek sepotong. Mohek sepotong gitu. Nah, ini gimana nih dalam kehidupan sehari-hari itu punk itu seperti apa seharusnya? Apakah harus seperti itu apa bagaimana nih? Ya. Mungkin pendapat kalian pasti beda ya. Beda-beda ya. Oke, kita mulai ke Bapak yang bagaimana nih? Jadi kalau untuk sehari-hari mah balik deh jika tadi pang itu adalah sikap gitu ya. Jadi lamun misalkan ada nih kayak publik melihat stigma pang itu seperti apa, kadang terlihat dipandang sebelah mata gitunya. Wajar saja ketika publik melihat pang seperti itu. Nah, wajar dan penampilan kita juga memang seperti ini ya. Untuk orang-orang yang tidak tahu mungkin pang itu seperti orang-orang jalanan, berandal gitunya, budak nu bararau nya nu teu palaruguh lah. Wajar kalau memang publik menilai seperti itu karena memang menilai orang tuh ningali di luarna heula kan belum tentu dalamnya seperti apa. Oh, don't look on the cover. Eta gitu. Jadi ada cover halus gitu. Lagi mana ini ada cover itu. Tak kenal maka tak sayang lah ya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari mahnya pang teh kudu kieu atau kudu kitu tidak nyajalani beda kita ge jelema normal gitu nya membutuhkan sesuatu. Kita kerja gitu nya, saya sendiri kerja gitu kan ya, bekerja sudah berumah tangga juga nya hidup normal sebenarnya tidak harus di jalan atau apa. Itu kalau mungkin untuk teman-teman yang masih di jalan gitu nya itu mah gue kalau kata saya mah mungkin itu jalan hidup mereka mungkinnya, tapi kalau saya pribadi saya tidak di jalan gitu. Jadi kalau punten ya, jadi kalau pang-pang zaman dulu gitunya tahun 90-an mah jadi budak pang teh memang ngeband bukan di jalan ya. Bukan di jalan. Jadi identik dengan anak pang itu sebenarnya pasti ya anak band ya. Bandnya band pang. Nah, kalau dulu seperti itu, dan mungkin dikarenakan bisa disebut berevolusi atau perkembangan punk di negara orang lahnya. Jadi banyak yang di jalan gitu. Dan untuk teman-teman di jalan itu biasanya terdoktrin dengan film Punk in Love. Oh, Punk in Love. Punk yang nah, jadi Pino ya seperti Anda lah. Oh ya, Pinocchio mas. Pinocchio itu mas. Pinocchio pastiannya. Oh, itu terlalu haru mas. Saya suka sedih kalau lihat Pino kayak gini. Harusnya Anda bangga loh. Ya. Iya bangga, jadi bakatku bangga. Saya sedih mas. Oh, jadi sedih gimana ini kalau dikatakan saja gitu. Waduh, saya jadi haru mas. Oh, berarti awal-awal cikal bakal anak-anak punk di jalan itu salah satunya terinspirasi dari film itu. Ya, sedangkan film itu tuh memang bukan menceritakan kehidupan punk, tapi menceritakan tentang salah satu punkers gitu ya, salah satu punkers yang mencari
cinta gitu Oh. kan. Dengan kehidupannya seperti itu gitu. Yang berujungnya cocok tanam. Oh, cocok tanam pada akhirnya ya. Ya, jadi perkembangan musik punk itu sekitar paling banyaknya yang saya rasakan tuh kalau dulu mah 2000 ke handap itu lamun cai gitunya. Itu punk rock itu seperti air ledang tapi nggak celak. Celak tapi terus. Oh, terus. Seperti Nah. bocor Mas, bocoran. Oh, bocoran. Iya, bocoran. Semenjak ada film itu dan ditayangkan di televisi gitu ya. Nah, barulah perkembangan teman-teman punk tuh banyak siga cai anu digoloncorkeun. Jadi di mana-mana itu punk rock gitunya. Oh. Banyak sekali karena memang mungkin berarti punk rock teh kudu kieu ye, kudu ngadoga gitunya, kudu di jaralan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Yang saya tahu memang tidak seperti itu, tapi itu mah balik lagi ke teman-teman cara menanggapinya gitunya. Cek saya mah kalau misalkan setiap hari di jalan mah janganlah, minimal bisa menyayangi diri sendiri gitu. Karena di jalanan itu banyak bahayanya gitunya. Kepanasan, kehujanan. Oh Ku angin oge itu kan. resiko ya. Ya. Angin gitu kan malam gitu kan. Malah Tidur di berkurang. jalan gitu kan, ya sayangilah diri kalian gitu dan sayangilah keluarga gitu kan ya. Dan dulu memang saya di jalan, tapi di jalan itu biasanya cuman malam minggu gitu kan ngumpul jeung barudak gitu di waktu mana tertentu ya. waktu-waktu tertentu. Dan untuk di hari berikutnya kayak Senin anu sakolahnya sakolah, anu digawenya gawe gitu. Jadi balik deh ke kehidupan kita masing-masing gitu, aya bekerja nu sakolah. Dan mungkin kalau untuk kita kumpul-kumpulnya ada momen-momen tertentu, ada hari-hari tertentu buat kita ngumpul gitu nya, sharing tentang bermusik atau tentang apalah gitu dengan seputar kehidupan punk tuh kayak gimana gitu. Gitu. Berarti saya nangkapnya gini, Pak Eng. Jadi secara tidak langsung punk ini sebagai media wadah ya, wadah Betul. komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang satu frekuensi, dalam konteksnya sama-sama punk, sama-sama iya saya bermusik juga nih. Dalam waktu tertentu ngumpul nih, Yeah. ngobrolin apapun, tidak melepaskan yang namanya yang tadi yang sekolah ya sekolah, yang Yeah. kerja ya kerja gitu. Betul. Oh, berarti identiknya tidak seharusnya harus di jalan ya. Betul, tidak. Walaupun memang street punk kan, street punk itu bener punk rock jalanan gitu, tapi itu kan street punk itu salah satu genre dari punk. Itu kan ada punk rock, ada street punk, ada melodic punk, ada crusty punk itu. Jadi dari satu punk itu berkembang lagi gitu. Oh, punknya. subgenre. Iya, subgenre. Jadi bukan untuk kehidupan kita di jalan gitu. Subgenre yang lebih ke musik ya tadi. Lebih ke musik gitu. Oke, siap. Luar biasa nih Bapak En. Kita lanjut. Cuman terekoprok gitu. Oh, lanjut. Saya sungguh heran. Baraya Bapak Gugun nih. Bagaimana nih menyikapi punk dalam kehidupan sehari-hari? Apakah benar sesuai dengan stigma masyarakat yang identiknya di jalan? Apakah maaf ya, amin. Apakah harus seperti itu dalam pandangan Anda bagaimana? Kalau pandangan saya sih emang baik lagi sama. Aku sama terus Cuman ya ada sedikit lama ini masukannya. Ya pastilah kalau di mata masyarakat kita kan pandangannya berbeda. Ya. Kan. Cuman ya tadi juga sih ulah ningali luarna. Oh, don't look on the cover. Nah, jangan lihat dari tampilannya ya. Simpel kalau dari saya sih intinya mah pang bukan kriminal. Wow. Punk is not a crime. Nah, Punk is not a crime. oh ya tak. Crime. Nanti es krim, Es krim. Oh, Punk bukan kriminal. Oh iya. Walaupun memang ada Walaupun sebagian banyak yang masih suka mabuk-mabukan atau itu kan masing-masing lah ya. Nah, intinya lah. Saya juga sih mensupport lah untuk rekan-rekan yang misalnya masih itu yang angka baiknya yang mungkin lebih bagus mungkin dikurangi. Dan balik lagi sih gimana, sayangilah badan kalian sendiri juga. luar gitu. biasa. Sayangi Saya dirimu. juga pribadi emang dulu ya sama Ipung juga sih gimana ya, kita alkoholik banget ya Bung ya. Seorang Coba, alkoholik. gitu ya, Ya, cuman seorang alkoholik. lambat laun sih
bisa emang mengurangi, banyak lah ya, yang bisa berhenti lah. banyak yang kasih arahan atau apa, tapi tetap kadang suka bandel gitu ya. Lambat laun gimana dari hati kita sendiri sih untuk berhenti ke situnya. Alhamdulillah bisa kembali ke kesadaran diri. kesadaran diri sendiri aja. Oke. Ya intinya gitulah, jangan dipandang sebelah mata aja lah untuk Jangan dipandang sebelah mata gitu. di mata masyarakat. Jadi dipecok. Oh, the pet shop. Jadi PAM itu bukan kriminal aja itu. Luar biasa. Pang is not crime, oke? Lanjut. Jadi saya Jawaban yang ditunggu. kelas ya. Oke. Bapak Ibu nih, ini kan fenomenanya tadi stigma masyarakat kan buruk lah. Nggak sebagian besar ya, nggak semua. Ya, tapi rata-rata memang seperti itu. Rata-rata memang stigmanya negatif. Apakah kaitannya si Pang itu harus seperti itu dalam kehidupan sehari-hari dalam benak Bapak Ibu? Kalau untuk diri kita mah kitanya lurus sajalah. Hmm. Sebab balik lagi kepada diri kita. Kalau kita melakukan kejahatan pasti ada balasannya. Wah, luar biasa. Kalau kita melakukan kebaikan pasti ada balasannya. Walaupun kita penampilan brengsek atau penampilan begundal, tapi kan kita punya jati diri lah. Kalau walaupun penampilan kita brengsek, tapi kalau kita jalannya lurus, insya Allah gitu. Cuman itu kan pandangan. Namanya orang pandangan menganggap kan, dalam arti orang tidak bisa melihat dari dalam. Oh, berarti asumsi yang di framing ya? Ya. Nah, oke. Cuma kan kita sebagai pang atau anak-anak jalanan, orang memandang, oh anak jalanan kehidupannya keras. Dari keras itu kita bisa kembali lagi ke awal. Lamun cek situ mah kembali ke laptop. Oh, kembali ke laptopnya nggak ada ya? Nggak ada yang masalah. Walaupun kita penampilan brengsek atau hidup di jalan, tapi kita punya pendirian benar, insya Allah kita pasti benar. Gitu. Walaupun pandangan atau penilaian orang tentang diri kita sebagai pang, mau dibilang apa kek, yang penting kita punya pendirian. Dari segi tahun lama lah sampai sekarang tetap berjalanlah, ada anak orang baik, ada anak jelek, ada anak gimana lah, itu mah kan kultur mereka lah. Kalau dibilang komunitas mereka kan punya golongan dari segi mereka, punya ciri khas gitu. Ciri khas terserah itu mah, yang penting tidak membawa kaum kita lah ibaratnya mah. Jangan sampai walaupun kita penampilan jelek kita urakan, kita bikin rusuh, kan tidak semua lah. Yang penting kita yaitu kembali lagi kepada kita diri. Jadi kita sendirilah gitu. Back to ourselves ya. Kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itu yang penting. Malah seperti Anda pengen seperti Sebastian Oke, Bastian. iya. Kan itu kan pandangan kan. Kalau di TP kan nggak bisa Mas. Ya Bisa jadi. kamu dijadikan mati kita Mas itu Mas. Bisa berubah gitu. Ya. Oke, Mas. Jadi pada akhirnya kan penilaian orang pasti berbeda. Berbeda, ya. betul. Ya, berbeda. Jadi tidak semua apa yang dinilai oleh orang-orang itu benar dalam kenyataannya. Gitu. Mungkin belum terverifikasi, belum gaul sama pang itu sendiri bagaimana gitu. Karena melihat dari yang tadi, don't look on the cover, karena melihat dari casingnya ya. Betul sekali. Jadi tak kenal maka tak sayang teh. Seperti buah duren lah, di luar jelek tapi dalamnya Keren. Oke. Rambutnya metos-metos kan kayak duren tapi dalamnya Keren. itu Mas. Anda suka durian? Oh kagak saya. Terlalu manis. Anjay seperti saya. Oh iya jelas.